dengan mudah kemudian menikah. Misalnya dalam nikah itu perlu janji 6 bulan berturut-turut, kalau tidak menafkahi istri jatuh talak 1 bulan seterusnya. Kemudian seorang mertua itu menanyai calon suaminya dengan janji tidak boleh dimadu. Oh gitu, Masya Allah. Boleh nggak? Ya. Yang kedua, bagaimana menikah dengan bangsa lain? Contohnya bangsa jin. Saya kira menikah dengan bangsa Turki. Kalau itu saya setuju. Memperbaiki hubungan kita. Sekarang kayaknya banyak loh menikah dengan negara lain ya. Saya heran di istrinya orang ini, suaminya orang ini, hebat banget bisa gitu. Dengan bangsa jin. Kalau jin nggak boleh, karena nggak bisa istifta, bersenang-senang dengan pasangan. Kita nggak bisa menyentuh alam mereka, ya. Kita nggak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Mereka bisa berbohong, nggak boleh. Walaupun itu mungkin nggak mungkin, tapi pernikahan dalam hal seperti itu nggak boleh secara syar'i. Mungkin itu dalam artian memang ada terjadi kan, ini istrinya jin, suaminya jin, bisa aja, bisa berhubungan badan antara suami istri dengan jin dan manusia bisa, tapi bukan sesuatu yang halal secara syar'i, ya kan? Kan dijadikan untuk kalian pasangan dari jenis kalian, artinya dari bangsa kalian itu dari sama-sama manusia. Terus yang pertama tadi mengenai tidak menikah, janji pernikahan. Oh, ketika seorang melamar seorang wanita, terus mertuanya memberi syarat calonnya, jangan kamu madu. Ini syaratnya diterima kan? Kalau memang si laki-laki ini menerima syarat itu, ketika dia menikah dengan wanita ini selamanya nggak boleh memadu. Iya, kan itu termasuk syarat yang dibolehkan. Tapi jangan silakan ucapin syarat itu ya. Gak tahu soalnya. Padahal secara syar'i boleh loh. Ini syarat yang termasuk yang dibolehkan teman-teman. Ketika seorang calon mertua bilang sama calon mantunya, kamu boleh nikah dengan putri saya, syaratnya kamu jangan memadu dia. Mungkin dia dianggap biar anaknya selamat ya. Tapi boleh sih. Apakah itu tidak termasuk syarat yang haram? Enggak sih. Oh. Menikah kalau Kalau menikah kalau pacaran subur nggak? Bisa Pakai Zoom. Oh, aslinya gini Pak ya, yang namanya pernikahan secara umum ya kan hadir antara walinya, 2 orang saksi dan laki-lakinya. Kalau perempuan sih nggak harus ya. Harus sih. Ya, kan? Karena yang penting walinya, yang penting dia itu aja. Tapi ketika misalnya nih walinya nggak bisa hadir, tapi dia setuju, bisa dengan cara lain mewakilkan yang bisa hadir. Wakil itu siapa? Terserah lah. Bisa diwakilkan kepada siapa, kamu wakilin ya untuk menikahkan putri saya, tertulis misalnya, atau buat telepon WA yang sudah jelas itu adalah dari orang itu, boleh. Tapi kalau misalnya yang nikahkan tetap orang tuanya, tapi dia nggak bisa hadir, cuma pakai Zoom atau conference, itu sah nggak nikahnya secara syar'i? Ya ulama mengatakan nggak ada masalah sih, tetap sah, karena memang dia hadir di situ dan dengan jelas dia memberikan persetujuan. Itu sama saja dihukumi dengan dia hadir di majelis nikah. Walaupun tetap ada juga kemungkinan yang nggak benar, bisa saja walinya itu dia secara zahirnya kok ada, padahal itu video yang dibuat dulu sekarang udah nggak ada walinya misalnya atau gimana. Tapi secara umum kalau memang makanya itu perlu pembuktian dulu Pak, benar itu yang bicara di sana itu walinya gitu.
betul dia dengan keredoannya, betul ketika dia bicara itu pada saat waktunya, ya, live gitu, bukan rekaman yang dulu-dulu atau bagaimana. Kalau sudah dipastikan seperti itu sah. Sama seperti misalnya dengan tulisan, betul itu dibuktikan tulisannya gitu. Jadi tinggal pembuktiannya itu aja. Kalau sudah terbukti betul memang itu tulisannya, itu suaranya, sebagainya, maka boleh. Seperti itu sama. Terus mengenai ijab kabul gimana? Ijab kabul harus. Oh enggak, justru ijab kabul dengan jabat tangan itu bukan suatu keharusan, bahkan bukan suatu hal yang disyaratkan dalam pernikahan. Enggak pakai pun enggak apa-apa. Asal omongan aja gitu. Bahkan saya tidak tahu ya riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan dan sebagainya itu dengan berjabat tangan, nggak ada, kecuali berbaiat ya. Kalau baiat dengan berjabat tangan, kecuali dengan wanita. Jadi bukan suatu kan nggak bisa jabat tangan, nggak. Apakah jabat tangan itu termasuk syarat atau rukun ijab kabul? Kan nggak ada. Nggak ada masalah. Yang penting kan keredoan. Kasihan juga punya tangan. Pakai pala. Cacat. Cukup? Bilang ya, Nek. Nanya. Ya. Jangan balik. Kalau yang tadi terkait dengan pertanyaan Pak Umar. perjanjian tadi itu, kalau ada perjanjian pranikah itu yang seperti artis itu gimana? Untuk mengamankan harta dan lain-lain. Kalau perjanjian itu adalah menghalalkan yang haram atau sebaliknya, maka itu tidak boleh ditaati, ya kan? Kalau yang tadi itu termasuk kata sebagai apa yang dibolehkan. Kalau seperti perjanjian nanti kalau nikah, misalnya kamu yang menafkahi saya ya, dia bilang sama calon istrinya, ya nggak boleh lah, itu menggugurkan kewajibannya kan. Terus istrinya bilang ya udah, kalau nanti nikah saya yang akan menafkahi kamu, kamu gak usah kasih nafkah. Itu nggak boleh. Kan itu berarti menjadikan sesuatu yang wajib jadi nggak wajib. Kecuali begini, udah nggak apa-apa nikah, nanti kamu nggak ada kewajiban menafkahi saya. Gitu. Istrinya menggugurkan haknya, beda. Kalau itu kan jadi kembali malah. Itu nggak apa-apa. Istrinya ridho kok. Yaudah nggak apa-apa nikah, yang penting nanti saya nggak usah dinafkahi deh, nggak apa-apa. Itu termasuk syarat yang buruk. Jadi perjanjian pranikah itu tergantung isinya, menyelisih syariat atau tidak. Jadi perlu dipelajari per itemnya, apa isinya, apa tujuannya, apa maksudnya gitu. Misalnya, oke nikah tapi nggak mau punya anak ya, nah itu nggak boleh. Iya, masalah ini. Kan nikah itu tujuannya untuk apa? Anak. Allah. Tapi nikahnya nggak sah nggak sih jadi begitu? Sah. Tapi perjanjiannya yang batal, nggak berlaku. Awalnya ya udah bapak punya anak ya, habis nikah langsung. Yang dibayar itu, dibayar calon pengantinnya. Oh, mut'ah dong. Kayak gitu maksudnya. Suruh nikah gitu. Atau menikah untuk batasan waktu, karena itu termasuk perjanjian syarat kan? Itu nggak boleh. Mut'ah. Karena kan itu bertentangan dengan tujuan menikah. Nikah itu aslinya untuk selamanya kan gitu. Jadi bukan untuk batas tertentu. Tapi boleh dulu kan maksudnya. Hah? Dulu. Boleh. Dulu. Iya, dulu perang, tapi kan nggak tahu. Dulu boleh kan? Ya, kan terus diharamkan sampai sekarang, sampai hari kiamat haram. Pernah dihalalkan sebentar pada perang Taibah. Ada sebagian ulama yang membolehkan kalau perjanjian itu hanya dalam hati dan diucapkan. Wah itu ada yang membolehkan ini. Saya menikahi wanita ini sampai saya lulus sekolah, lulus kuliah. Kalau udah lulus saya pulang ke negara saya akan. Ada yang membolehkan. Yang penting kan gak diucapkan dalam perjanjian gitu. Ada yang membolehkan. Tapi ya itu juga sebagian ulama yang lain bilang gak boleh.
Kenapa? Berarti itu dia menyembunyikan niat yang buruk kan? Malah lebih bagus yang terus terang tadi. Dia jujur. Tapi itu pun juga nggak boleh coba. Oh, termasuk itu loh Ustaz, niat menikah untuk misalnya seorang yang sudah bercerai, ya kan, anak 3 itu, dia harus nikah dulu dengan orang lain. oh, Nah, itu dia menyembunyikan nikah keinginan. halil nggak boleh. Supaya bisa balik lagi dengan suami yang pertama. Ya, walaupun di dalam hatinya ada niat Sudah seperti itu nggak boleh. Tetap nggak boleh. Nikah halil kan. Tambah sekali lagi ya. Boleh. Daripada segar namanya. Ini permintaan Ustaz Budi. Ustaz, kita itu harus berbakti pada orang tua, terutama ibu dan ayah. Kita kan tidak boleh membentak ibu dan ayah terkait pernikahan. Boleh nggak? Umpama saya mau poligami, tapi ibu saya larang. Gimana Ustaz? Ya, jadi kalau untuk nikah pertama kondisinya berbeda dengan yang kedua ya. Kalau pertama itu kan memang kita itu benar-benar butuh menikah kan, karena kita belum ada sesuatu yang bisa menahan pandangan kita kan. Tapi kalau yang sudah pertama terus kemudian yang kedua itu kan sebenarnya sudah ada ya. Cuma ketika orang tuanya melarang, dia harus melihat dirinya dulu. Apa sebabnya? Bisa saja orang tua kita melihat kita ini kerja aja males-malesan, masih mau nikah 2. Nah itu berarti alasan orang tuanya syar'i. Istri 1 aja masih minta tolong orang tua, masa mau nikah yang kedua? Maksudnya gitu Pak, maksudnya? Maksudnya minta jatah nih. Iya, jadi istri masih 1, itu aja masih disponsorin orang tua. Apalagi mau nikah 2. Nah, itu berarti orang tuanya alasannya syar'i ketika melarang orang nikah lagi. Tapi kalau dia memang mandiri, dia bisa memberi nafkah istrinya lebih dari 1, anak-anaknya juga, dia nggak bergantung pada orang tuanya, bahkan dia masih menafkahi orang tuanya, dia kaya lah pokoknya kan. Dan dia orang yang tidak bisa menahan syahwatnya, artinya 1 istri memang tidak cukup, maka boleh nggak dia tetap nikah? Boleh, nggak ada masalah. Ya diem-diem nggak apa-apa, karena memang tidak ada keharusan laki-laki izin kepada orang tuanya. Cuma lebih bagusnya dilakukan pendekatan dulu dengan orang tuanya. Kayak begini nih jarang ya. Yang ada seringnya malah calon mertuanya yang nggak setuju kalau yang sering kan calon mertuanya nggak setuju kalau anak perempuannya dijadikan istri kedua. Itu dulu Pak, tapi sekarang bukan lagi. Ya seperti itu. Trennya berbeda ya. Jadi apakah anak ini harus taat kepada orang tuanya atau tidak? Sehingga kalau dia tidak taat dan dia durhaka, itu terlihat dulu apa pertimbangan orang tua itu melarang. Jadi nggak selalunya hukumnya itu kalau saya izin nggak apa-apa lah, laki kan ini. Kenapa orang tuanya ini melarang? Kan bisa aja dia melarang karena anaknya ini adalah orang istri 1 aja masih saya orang tua, apalagi istri 2, gitu. Kadang-kadang gitu kan orang itunya yang nggak dijelasin kenapa. Allah. Satu lagi apa ya? Kurang puas. Kalau janda itu kalau nikah perlu wali nggak? Nah, jadi gini ya. Bahas ini Pak, nggak bisa habis ya. Jadi orang yang mengatakan janda itu kalau menikah tidak perlu wali salah. Harus balik. Semuanya sudah wali. Ayyum mamra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fasikali bali balilun balilun. Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Mau janda, mau gadis, semua harus pakai wali. Cuman bedanya kalau dalam hadis antara gadis dengan janda. Kalau gadis, ini misalnya walinya gini, kamu mau nggak saya nikahkan dengan fulan?
dia diem berarti setuju. Kalau dia nggak setuju, dia harus bilang saya tidak mau. Kalau begitu orang tuanya nggak boleh maksa. Tapi kalau janda ditanya, kamu mau nggak saya nikahkan dengan fulan? Dia diem, belum tentu setuju. Dia harus ngomong setuju atau tidak. Nah, itu bedanya. Itu bedanya itu, bukan berarti bedanya yang ini pakai wali, yang ini nggak pakai wali. Enggak, semuanya pakai wali. Ada pengalaman jadi harus ngomong. Ya, kalau anak gadis itu, kenapa dia itu setuju? Karena biasanya malu. Makanya kalau ketika dia mau pun kadang-kadang dia senyum-senyum. Nah, itu berarti mau. Saya dulu berpikirnya gitu. Wali Pak ya. Jadi bukan berarti dia kan janda nggak usah pakai wali, nggak boleh. Nikahnya nggak sah itu kalau nggak pakai wali. Kecuali nggak ada ya walinya ya. Kecuali nggak ada walinya, walinya ada hakim, Wali hakim. penghulu KUA. Dikasih itu. Baik, ya mungkin itu saja yang kita pelajari. Tapi kalau kita mau bahas, tidak kita sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.